Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, welcome back to my channel. Jadi hari ini aku mau membuat tugas sedikit berdakwah. Asik, berdakwah banget nih. Soalnya di video-video sebelum aku kan aku isinya vlog daily menggunakan bahasa Inggris, terus tugas, dan sekarang aku mau sedikit berdakwah tentang dinia. Nah, jadi dinia itu kan tentang ya seputar agama kayak PAI. Tapi aku mau membahas topik tentang adab tidur dan bangun. Jadi kita itu nggak asal tidur, nggak asal bangun. Jadi tuh ada adab-adabnya juga ketika kita tidur dan bangun gitu. Oke. Jadi aku akan bahas adab sebelum tidur dulu. Kayak yang pertama, sebelum tidur itu hendaknya kita yang pertama tuh muhasabah diri dulu sebelum tidur. Jadi kayak kita tuh udah ngelakuin apa aja ya hari ini, terus kayak kita tuh tadi udah ngelakuin apa, kita tuh hari ini udah ngapain aja, udah berbuat kebaikan belum, besok untuk kita tuh merenungkan diri kita untuk supaya kita tahu hari ini kita tuh mau ngelakuin apa, dan besok kita nggak akan ngelakuin hal kesalahan. Mungkin misalnya kita hari ini malamnya merenungkan kesalahan diri kita, besoknya kita nggak boleh ngelakuin hal itu yang sama kan pastinya. Nah, seperti itulah yang namanya muhasabah diri sebelum tidur. Oke, poin kedua itu hendaknya bertaubat dari segala dosa. Ya sebenarnya kita itu sebelum tidur harus bertobat dulu ya teman-teman. Kayak misalnya kita bisa sholat zikir, atau juga bisa memohon ampun kepada Allah sebelum tidur, karena kita nggak tahu besoknya kita masih bangun atau enggak, seperti itu. Nah, yang ketiga itu adalah tidur dini, tidur lebih cepat. Ini sebenarnya dianjurkan, tapi jarang manusia yang bisa ngelakuin hal ini, karena kita mungkin ada bentroknya kerjaan, bentroknya tugas, bentroknya segala macam lah yang harus kita persiapkan di esok hari. Tapi kenapa dianjurkan untuk tidur cepat itu supaya kita bisa bangun lebih cepat juga di besoknya. Misalnya kayak kita bangun jam 3, kita bisa tahajud dulu, terus kita bisa kayak mengerjakan pekerjaan itu tuh nanti setelah tahajud gitu, sebelum kita melakukan aktivitas di pagi hari. Terus yang keempat itu disunahkan sebelum tidur itu kita berwudu. Oke. Jadi supaya kita tidur dalam keadaan suci juga. Terus habis itu kita pastinya wudu dulu. Misalnya wudu, terus kita sholat zikir atau seperti segala macamnya, terus zikir, terus muhasabah diri. Setelah muhasabah diri memohon ampun, baru kita bisa seperti itu. Dan hendaknya tidur berbaring menghadap kanan. Jadi kalau menghadap kanan tuh, kalau misalnya pasti kadang orang-orang juga bingung nih menghadap kanan sama menghadap kiri. Sejujurnya dulu waktu aku kecil, ini cerita sedikit, aku emang dianjurkan tidur menghadap kanan kan sama orang tua aku. Tapi aku tuh selalu yang aku kira kanan itu harus di atas gitu loh, tangan kanan kita tuh harus di atas. Jadi kayak tidur hadap kiri otomatis kan tangan kiri ditimpa, tangan kanan di atas. Nah itu tuh udah menghadap kanan gitu. Ternyata aku salah, dan dibenerin juga sama orang tua aku kalau menghadap kanan itu tangan kanannya yang ditimpa, maksudnya yang kayak tangan kanannya di bawah, tangan kirinya di atas gitu teman-teman. Terus setelah itu dianjurkan juga memakai celak sebelum tidur. Kenapa memakai celak sebelum tidur itu ternyata banyak manfaatnya juga bagi kesehatan dan bagi Islam. Itu kalau itu dianjurkan oleh agama Islam, tetapi di dalam ilmu kesehatan itu juga ada manfaatnya gitu. Terus kita juga misalnya nih, kita disunahkan menepuk-nepuk spray itu sebanyak 3 kali supaya nanti kayak debu-debu ataupun mungkin ada syaitan tidur itu kita bisa mengusir dulu, tetapi dengan membaca basmalah dan ta'awuz dan basmalah seperti itu. Nah, pasti kalian setiap misalnya kita udah tidur kan, udah ngelakuin rutinitas sebelum tidur, kita tidur. Ketika kita sebelum tidur tadi ada doa zikirnya kan, kita kan tadi ada yang namanya
dianjurkan zikir sebelum tidur juga, kayak minta sama Allah buat ngapusin dosa-dosanya. Nah itu tuh ada zikir dan doa sebelum tidur. Jadi doanya tuh gini, Allahumma finni adzabaka yauma tab'atsu ibadaka, seperti itu. Nah dan doa dilanjut dengan doa tidur, bismika Allahumma amut wa ahya, baru kita bisa bobo dengan insya Allah tenang. Nah tetapi ketika kita tidur tidak dengan tenang, misalnya kayak kita tuh tiba-tiba kebangun ngigo gitu, kayak kaget, terus misalnya nggak mungkin semua orang nggak mungkin gimana ya jelas, mungkin semua orang pernah ngerasain kayak kita pas tidur tiba-tiba kita kayak kaget jatuh gitu dari mana nggak tahu. Nah otomatis kan itu kita bangun, itu ada doanya juga kayak biar kita tuh bisa tidur lagi dengan nyenyak dan gak gelisah. Nah jadi doanya tuh a'udzu bikalimatillahi tammah min ghadabihi wa syarri ibadihi wa min hamazatis syayatin wa durun. Nah setelah itu kita usapkan ke seluruh badan kita, lalu kita tidur menghadap kanan kembali seperti itu. Terus misalnya sebelum tidur juga kayak kita tuh hendaknya bersiwak terlebih dahulu, itu disunahkan. Cuman kalau emang nggak ada ya udah, ini kan sunnah. Nah terus bagi anak, aku mau ngasih tahu sesuatu. Kalian kalau misalnya punya saudara laki-laki atau perempuan yang misalnya udah gede gitu, terus pokoknya kayak kalian tuh punya adik atau abang yang umurnya udah lebih dari 6 tahun, itu tuh tidur kalian harus terpisah kamar karena udah mempunyai juga aurat masing-masingnya seperti itu. Nah dan disunahkan apabila membalikkan tubuh dari suatu sisi ke sisi yang lain, itu kita membaca doa. Jadi tuh tapi kan otomatis kita juga kadang nggak sadar untuk membalikkan diri gitu kan. Nah jadi kayak ya ini sunnah juga kan yang dianjurkan. Kalau kita nggak sadar ya udah, kalau kita sadar pas mau membalikkan diri kita selalu baca la ilaha illahu wahidul qahar rabbus samawati wal ard wa ma bainahum azizul ghaffar. Nah seperti itu. Nah misalnya ada bangun ya seperti biasa kita bangun, otomatis kita alhamdulillah dan langsung membaca doa bangun tidur. Doa bangun tidur seperti apa? Seperti itu. Jadi alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, seperti itu. Nah jangan lupa kita pastinya juga langsung berwudu untuk melaksanakan sholat. Kalian boleh megang HP untuk melihat jam. Kalau misalnya jamnya emang kayak nggak kelihatan gitu di malam hari, kalian bisa buat. Tapi setelah kita melihat jam, kita langsung dianjurkan untuk mengambil wudhu dan segera sholat. Oke, jadi itu yang aku dakwahkan di hari ini. Mungkin nanti selanjutnya aku akan memberitahu lagi dakwah apa yang akan aku sebarkan. Stay tune terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and thank you for watching. Bye bye.